Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat apa aja Ibu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih berkumpul di sini. Sebenarnya bukan ceramah, bukan takziah atau apapun. Nanti mungkin kita sama-sama saling mengisi kegiatan di malam hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita mengirimkan, mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk junjungan kita Nabi besar Habibana Muhammad Rasulullah SAW. Saya ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, marilah kita sama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah untuk 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga adalah mari kita kirimkan untuk alim ulama Karuhun Cirebon. Sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya adalah mari kita juga mengirimkan surat Al-Fatihah untuk pendiri Masjid Al-Fitrah ini, juga untuk orang tua kita yang telah orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga almarhum almarhumah selalu diterima iman Islamnya dan selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan sebut masing-masing nama almarhum almarhumah saudara kita yang telah mendahului kita. ila dunia sayulillahi lahum al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang selanjutnya adalah marilah kita juga mendoakan untuk warga RW 06 yang sedang diberikan nikmat sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan sedia kala. Saya ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya adalah barangkali dari kita mungkin selama ini belum mengirimkan surat Al-Fatihah buat jiwa kita, buat raga kita. Mari sama-sama pada malam hari ini kita kirimkan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan jiwa-jiwa yang lelah ini kembali diberikan kesehatan, kembali diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kembali diberikan berbuat di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Silakan sebut nama masing-masing untuk dikirim surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, itulah mudah-mudahan apa yang kita bacakan surat Al-Fatihah bermanfaat dan berguna bagi kita. Insya Allah dijadikan bekal di yaumil akhir untuk kita dan dijadikan bekal catatan amal baik untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, adik-adik yang saya banggakan, bulan Rajab sudah mau meninggalkan dan kita menyambut kedatangan bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu tidak bulan yang dimana sangat kental biasanya di bulan-bulan Sa'ban ini, yaitu apa? Insya Allah akan datang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Banyak amalan-amalan di bulan Sa'ban. Maka silakan ibu-ibu, bapak-bapak, mau amalan apa aja silakan. Mau wiridnya berapapun silakan. Yang penting kita tertuju kepada lillah. Lillah. Saya tidak akan memberikan amalan harus baca ini, harus baca ini, harus baca, tidak. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, mau amalan yang mana yang mau diambil. Tidak ada paksaan harus mengamalkan baca surat ini, surat ini, surat ini, tidak. Bersolawat pun insya Allah itu akan menjadi amalan. Akan menjadi amalan solawat. Bersolawat saya yakin mudah dibaca, tapi abot sanggane katanya. Karena ada bahasa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Kita sebagai manusia sombong pisan di dalam salawat. Ya Pak Ustaz?
Kongon salawat banget Pak Ustaz. Sedangkan Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Amalan yang paling mudah itu amalan solawat. Solawat, solawat, solawat. Karena kalau sholat itu urusan diri kita dengan Allah. Ustadz banyak di sini yang mengatakan sholat. Benar. Sholatlah dimanapun. Karena sholat itu bukan urusan saya, bukan urusan Mas Handoyo, bukan pula urusan Ustadz Kardi. Sholat adalah urusanku dengan yang di atas. Silakan ibu-ibu mau melakukan sholat sunnah apapun, mangga. Tidak dibatasi harus sholat ini, sholat ini, sholat ini. Yang terpenting adalah hati kita, niat kita menghadap Allahu ya Rabb, menghadap Sang Pencipta. Kita seolah-olah dalam sholat, seolah-olah kita sedang berdialog. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bibir kita bicara, hati kita menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Salat itu ada dialog kita dengan Gusti Allah. Bukan sekedar hanya bacaan yang dibaca di lisan, tetapi kita harus tahu maknanya arti sholat itu. Mungkin saya pribadi dalam surat Al-Fatihah pun saya belum tahu artinya apa sih artinya ini. Surat-surat pendek Al-Fatihah, Al-Ikhlas, silakan kaji apa maknanya surat-surat itu. Kita jawab. Karena sholat adalah kita sedang berdialog dengan Gusti Allah. Bukan hanya cuma sekedar ucapan lisan, bukan. Harus diajawantakan dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi di RW kita akan punya hajat ya Bu Cucu, akan punya hajat, akan punya gawe, ada pemilihan RW tanggal berapa, tanggal 25 ya Bu Cucu. Mudah-mudahan para calon ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun pilihan kita, mangga. Jangan sampai beda pilihan ini terjadi perpecahan antar warga, saling menjelek-jelekan, saling mengadu domba. Itu yang harus kita jaga, itu yang saya titipkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Mangga, silakan siapapun pilihannya, tapi pilihan tersebut jangan sampai memecah belah. Pilihan tersebut jangan sampai mengkotak-kotakan. Beda pilihan, beda apa itu indah. Ketika indahnya itu harus bagaimana? Sama-sama saling menyatukan. Apa sih kepengen kita di lingkungan RW kita ini? Jadi jangan sampai nanti setelah terjadi pemilihan, ada yang terpilih, terjadilah kotak mengkotak. Akhirnya terjadi selisih pendapat, saling menjelekkan. Karena katanya sesama muslim itu saudara. Sesama muslim itu saudara. Tetapi dikala saudara ketika berbeda kepentingan, akhirnya saling menjelekkan dan menjatuhkan. Mudah-mudahan di RW 06 Kampung Kebon Kelapa Barat ini warganya semua rukun, guyup, saling
memberi support, saling menutupi kekurangan. Adapun kekurangan diberikan masukan, mudah-mudahan itu pun untuk tujuan kebaikan kita bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kira-kira barangkali ada yang ditanyakan, khususnya kami mohon maaf pengurus, ketua, sekretaris dan bendahara barangkali selama setahun ini mengelola DKM Al-Fitrah banyak kekurangan, masih banyak kekurangan. Barangkali ada masukan apa sih kedepannya, nanti kegiatannya apa yang harus kami lakukan. Di sini adik-adik banyak. Mas coba tolong mic satu kasih ke ini, dari ini dulu, sebutin namanya sama Aska. Aska sebutin namanya, kelas berapa, anaknya siapa. Ayo Aska, sebutin namanya, sekolah di mana, kelas berapa. Ayo, nama siapa, nama perkenalin diri. Gak apa-apa. Namanya Aska. Sekolah di mana? Saya di MIPGM. MI PGM. Di mana tuh? Di Pilang. Oh, di Pilang. Kelas 3. Kelas 3 SD. Anaknya Pak Iwan. Sebelahnya? Ya. Namanya siapa? Nama saya. Revan. Nama saya Revan. Revan sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? 2. Di Jaksan. Jaksan. Yang belakang? Ayo, namanya. Ya, ini. Siapa namanya? Bagus. Sekolah belum bagus? Sekolah Di mana? di Sida Mulia. Sida Mulia tuh di Ampera. Kelas berapa? 1. Ini depannya nih. Nah, itu siapa tuh namanya tuh? Ayo sebutin namanya siapa? Itu jangan malu. Ya. Nama aku Dayan. Siapa? Dayan. Dayat. Sekolah belum? Belum. Masih di rumah. Sebelahnya udah bisa baca. Dayat udah bisa baca? Belum. Sebelahnya? Ayo, sebutin namanya deh. Namanya siapa? Alpan. Kesini dong lihatnya. Sekolah belum Alpan? Udah. Di mana? Sekolah kelas berapa? Ke hari kelas 1. Kelas 1 di Sukasari. Sukasari. Sebelahnya? Ayo, itu namanya siapa? Tanyain tuh. Ini siapa namanya? Ayo, jangan. Kamu. Iya, ayo. Ayo, siapa namanya? Sebutin aja namanya, nggak apa-apa. Ya sebelahnya. Nama Restu. Sekolah di mana Restu? Sukasari kelas 4. Sebelahnya? Dapin. Sekolah? Davis. Oh, Nafis. Sekolah di mana, Fis? Oh, Nafis. Kartini kelas 4. Kelas 6. Kelas 6. Bentar lagi SMP. Sebelahnya? Reon. Sekolah di mana, Mas? Kartini kelas 6. Bentar lagi SMP. Ya, lanjut. Nama saya Evan. Revan. Evan apa Revan? Kelas SMP. SMP mana, Revan? SMP 5. SMP 5 kelas 1 berarti sebelahnya? Kelas 2. Nama saya Kiki. Siapa? Kiki. SMP kelas SMP. SMP kelas berapa? Apa? SMP mana? SMP Negeri 3 SMP 3 Kedaung. di Bronggol. Pronggol. Kelas berapa? 1. Sebelahnya? Alvaro. Kenapa malu-malu Alvaro? Ayo.
Sekolah belum Alvaro? Udah. Di Sini. Kartini kelas 1. 1 sebelahnya. Akbar. 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 Sekolah Kartini. Kartini kelas 2. 2 sebelahnya. Nama saya Bayu. Bayu. Sekolah di mana Bayu? Sudah mulia. Sudah mulia. Sudah mulia. Kelas 6. 6. Aiman dari MIPGM kelas 6. PGN kelas 6. Rizky. Rizky Kelas saya kelas 4 di Sukasari. kelas 4. Sebelahnya Nama saya Rafasya. Rafasya. Sekolah belum? Udah. Udah kelas Kelas TK. TK. TK mana? TK Amsai. Sekarang yang perempuan. Yang perempuan ambil mic-nya. Ayo. Ayo siapa dulu? Dimulai siapa dulu? Ya. Nama saya Inara. Innara. Sekolah di mana? Sukapura 3. Sukapura kelas 3. Sebelahnya Ya. Nama saya Marwa. Marwa. Sekolah di SDN Sukasari kelas 5. SDN Sukasari kelas 5. Saya Sakila. Siapa mas? Syakila. Sakila Kelas 6. kelas 6 SD SDN Kejaksan. Kejaksan. Nama Amanda. Amanda Sekolah Sidamulya Sidamulya kelas 5. kelas 5. Nama Sofia. Siapa? Sukasari. Sofia. Rofiah. Yang dekat. Sekolah di mana? Sukasari Sukasari juga kelas 5. 5. Nama Felis. Siapa? Felis. Felis. Sekolah di mana Felis? SDN Sukasari. SDN Sukasari kelas berapa? Kelas 3. Sebelahnya Nama saya Akila. Kila Kelas 2. kelas 2 SD Kartini. 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 Nama saya Aulia. Aulia Kelas 2A. kelas 2A. 2A. Oh, kelas 2 SD. Oh, di mana sekolahnya? Kalijaga. Kalijaga. Main. Permai jauh juga ya. Tinggal di sini. Ini yang belum siapa namanya? Silvi. Silvi. Silvi sekolah belum? Nah, ibu-ibu, dari semua perkenalan ini yang paling besar kelas berapa, Bu? Sampai kelas berapa? Nah, kelas 2 Revan. Insya Allah nanti saya bersama KSB mungkin sebelum sholat tarawih sebelum sholat tarawih dimulai, sebelum kultum dimulai, insya Allah adik-adik ini akan membacakan surat-surat yang 30 juz, surat-surat pendek. Juz 30. Juz 30. Nanti insya Allah anak-anak ini saya majukan ke depan. Biar apa? Biar apa? Biar mencintai dan senang dulu. Nanti ada cerita pada saat dewasa nanti. Oh, saya pernah ketika bulan Ramadan saya disuruh baca surat ini, surat ini, surat ini. Dan mungkin nanti saya minta kepada Bu Cucu, Ibu Santul, Bu Om untuk nyatet anak-anak kecil ini. Nanti ada yang baca Qurannya, juga ada yang baca terjemahannya. Sehari selama buat sebulan, untuk mengisi di bulan Ramadan. Saya pengen masjid ini juga kan dipenuhi oleh anak-anak ramai, walaupun berlarian atau apapun, emang itu dunianya. Tinggal kita cara menyampaikan kepada mereka seperti apa. Gitu. Mungkin ada pertanyaan Ibu, mangga yang berkenaan dengan
DKM Al-Fitrah ini alhamdulillah ketua DKM-nya juga ada. Mungkin barangkali nanti saya tidak bisa menjawab, ada Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Didin Kamsudin. Maka ada yang ditanyakan? Itu mic-nya kasih nih ibu. Kasih nih ibu mic-nya tuh. Itu mic-nya kasih nih ibu. Kasih nih ibu. Revan mau nanya apa? Sok, nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa sob. Ada yang bertanya kan? Nanti kalau ada yang bertanya dikasih hadiah. Revan? Bu RT monggo Bu, awali Bu. Ayo, sok. Ya, maka Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dikasih kesempatan untuk ya bukan bertanya ya, hanya sekedar sedikit omongan aja. Ya, siap. Kepada Bapak DKM dan sekretarisnya dan bendahara KSB, saya hanya ingin berbicara sedikit. Insya Allah hari Minggu akan pencoblosan pemilihan ketua RW 06. Siapapun itu yang jadi RW-nya, marilah kita sama-sama bersama-sama untuk memajukan kampung kita supaya bisa bersinergi lah satu sama lain. Saya inginnya seperti itu. Jadi tidak ada, benar yang tadi dikatakan sama Pak Rudi itu, tidak ada kotak-kotak bahasanya itu atau grup-grupan lah atau gimana. Jadi kita pengennya sama-sama berjalan. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Semoga ini kita terlaksana. Amin. Siapapun RW-nya saya minta dukungan. Mohon doa supaya semua berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Mami. Mami. Mami itu. Mam. Apa Revan mau nanya apa? Iran delang kepret. Ah? Soalnya di sini yang paling besar adalah Revan. Nanti saya rencanakan dijadiin KM. Ada temen-temennya yang lari-lari apa segala macam. Yang saya jewer bukan yang lari-larinya, yang saya jewer KM-nya. Ya Revan, saya kasih tanggung jawab. Yang kelas 6 bentar lagi SMP itu juga harus mulai belajar dimanakan memposisikan tempat. Ya Iman, sebelahnya ketika sedang ngumpul di sini, mohon handphonenya dimatiin dulu, gitu, biar sama-sama fokus apa yang sedang dibicarain. Itu nanti yang saya jawab Revan tuh, karena Revan ada adiknya yang sedang lagi ngumpul gini tidak memperhatikan. Ya Revan ya, ingat tanggung jawab ini. Bolang. Iya, nggak apa-apa, masa kecil itu. Nanti gedenya buat cerita. Iya. Yang lain ibu-ibu. Ayo mangga silakan. Ayo. Ada yang ditanya? Boleh silakan. Ayo mangga. Oh Mbak Dewi. Ayo mangga. Ceneneng barangkali mangga.
silakan barang ada yang sampaikan. Mic-nya mati kali Mas. Itu. Mas Tablik, mic-nya hidup nggak Mas? Ya udah. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang sholat ya Pak Rudi. Ada. Bab sholat. Ada Pak Haji Didin. Ada Pak Ustadz. Maka Mbak Dewi. Seandainya sholat misalnya asar, sholatnya itu telat jam 4, apakah harus ada, masih tetap harus ada qobliyatan atau diabaikan aja, atau wajibnya aja gitu? Udah hidup. Iya, gitu Maka aja. Pak Ustadz Gadi, silakan dijawab. Apabila sholatnya telat, apakah qobliyahnya juga harus dilaksanakan atau langsung melaksanakan sholat wajibnya? Pak Ustadz atau Pak Haji Didin, Pak Ketua DKM. Karena di gawat kita Pak Haji Kender berasal jawab. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang sholat qobliyah atau sebelum sholat fardu. Ibu waktu sholat fardunya terlambat atau bagaimana Ibu? Terlambat ya. Kalau Ibu ikut berjamaah di masjid ataupun di musola ataupun dimanapun, ya nggak usah berqobliyah lagi Ibu, ikut berjamaah aja, kecuali Ibu sholatnya munfarid baik di masjid atau dimanapun sholatnya boleh qobliyah dulu, tapi itu juga dilihat waktunya. Kalau sebentar lagi mau masuk waktu sholat berikutnya ya jangan. Ya mungkin itu saja yang bisa mencerahkan. Barangkali ada tambahan dari Ustadz Kardi, dipersilakan, mangga. Hanya untuk menambahkan, karena begitu pentingnya sholat qobliyah dan ba'diyah, yaitu sholat sunnah rawatib yang pahalanya sholat sunnah rawatib ini di bawahnya sholat wajib. Jadi kemarin udah dijelaskan sama Ustadz Mulyamin bahwa pahala sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib ini melebihi pahala sholat sunnah yang lainnya seperti tahajud, taraweh, witir, taubah, dan yang lainnya. Bahkan kita ini banyak yang nggak ngerti. Kebanyakan saya lihat di masjid-masjid tuh, pada waktu sholat taraweh, orang itu ngejarnya sholat taraweh. Setelah sholat isya, orang kebanyakannya nggak melaksanakan sholat ba'diyah isya, langsung sholat taraweh. Jadi pas pelaksanaan sholat ba'diyah isya, orang pada keluar. Terusan mau melaksanakan sholat taraweh, ikut masuk lagi. Nah itu yang salah. Sholat sunnah rawatib ba'diyah isya lebih bagus pahalanya dari sholat taraweh. Walaupun sholat tarawehnya 20 rakaat, walaupun sholat tarawehnya 36 rakaat, tapi lebih bagus dari sholat taraweh tersebut. Maka kalau misalkan kita mau sholat jamaah di masjid, terusan udah iqomah, nah kitanya mau sholat sunnah tidak mau sholat sunnah, nah langsung aja ikut sholat jamaah. Nah bagaimana sholat qobliyahnya setelah sholat Taraweh. sholat wajib? Jadi boleh selagi waktunya tidak keluar dari sholat wajib itu. Paham nggak? Misalkan kita sholat isya, ya kita mau isya nih, masuk masjid udah qomat, nah kita kan nggak sempat sholat rawatib, sholat qobliyah.
kita ikut sholat jamaah. Setelah saya sholat wajib, sholat isya, nah kita laksanakan sholat qobliyah. Nggak apa-apa selagi waktu isyanya tidak habis. Nah itu ya, iya, iya. Jadi eman-eman ditinggalkan ya. Iya. Gimana? Misalnya saya kan dalam perjalanan sampai rumah jam 5, kan belum sholat isya, sebelum sholat asar, itu qobliyatannya tuh gimana? Kalau sholat 5, maksudnya kalau jam 5 itu kan sholat asar sampai jam berapa? Sampai jam setengah 6. Nah kalau pengen sholat qobliyah asarnya nggak ditinggal, kita kan sendiri munfarid ya di rumah. Nah maka boleh sholat qobliyah dulu, kan masih ada waktu kan sampai waktu menjelang maghrib, sampai terbenam matahari. Nah itu jadi untuk kita kalau misalkan kalau kepepet misalkan waktu sholat jamaahnya udah dimulai, ikut saja. Nah nanti setelah sholat ba'diyah, maksudnya setelah sholat wajib itu dikerjakannya. Bahkan ada sebagian ulama kalau misalkan kita udah selesai, maksudnya tuh saking sibuknya sholat jamaah udah dilaksanakan, setelah itu kita ngelanjutin kegiatan kesibukan di luar, nggak apa-apa. Kapan terusan dilaksanakannya? Kapan saja. Misalkan sholat ba'diyah maghrib, kita langsung perjalanan gitu ya. Setelah sholat jamaah maghrib selesai, langsung perjalanan. Nah kita nanti setelah sholat isya ba'diyah maghribnya, yang penting niatnya qodho, karena bukan waktunya, ya enggak? Niat saya qodho ba'da sholat sunnah ba'da maghrib, ya gitu. Udah ya, paham ya? Selagi kalau misalkan waktunya masih sholat isya, dari isya sampai malam kan masih ada waktu sholat isya, nah itu nggak apa-apa, nggak usah qodho. Tapi kalau keluar dari waktu sholat, ya maka niatnya qodho, bukan adaan, ya itu aja. Ada lagi Mbak Dewi, Ceneneng, Mbak Santo barangkali. Mudah-mudahan jawaban tadi tidak cukup puas. Nanti barangkali ada ketemu lagi dengan Ustadz, barangkali tidak puas, nanti bisa dipertanyakan kembali kepada Ustadz Mulyamin. Kalau saya menjawab bukan jalurnya Mbak Dewi, saya cuma bisa sedikit-sedikit, itu pun ditutupin oleh, alhamdulillah saling menutupi, ada Pak Haji Didin dan Mas Tesa. Jadi untuk bicara kitab atau segala macam bukan faknya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada penyampaian juga dari Ketua Panitia Pemilihan. Sekali lagi mari kita sama-sama mensukseskan pemilihan calon Ketua RW tanggal 25 nanti. Kembali saya titipkan, siapapun pilihannya silakan, bebas. Masjid tidak menyuruh harus milih ini, pengurus di sini tidak meminta harus milih ini, enggak. Maka kembali lagi kepada hati masing-masing. Mudah-mudahan pilihan kita tidak salah, mudah-mudahan pilihan kita ini membawa kerukunan antar warga di RW 06 Kampung Kebon Kelapa Barat. Mudah-mudahan semuanya diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Aska coba pimpin sholawat sebelum azan Isya, Mbak. Aska ngumpet. Apa Hafiz tuh? Siapa? Hafiz tah? Siapa orangnya? Iya, siapa ini yang di depan? Hafiz. Coba Hafiz.
Itu, oh iya ini anaknya Maika yang pintar ajan kemarin ya. Sok sebelum ajan Isa, habis. Namanya Nafis apa Hafiz sih? Itu mic-nya. Sok sebelum ditutup, ayo Hafiz tutup sama salawatan. Ayo. Ayo semuanya anak-anak bareng. Ayo SK. Ayo Hafiz. Ayo. Gak apa-apa sambil duduk sambil di sini Wis. Wis. Hafiz. Ayo berdua. Wis. 27 derajat. Hafiz sama Aska sini. Di sini jangan dekat mic, situ. Nantinya. Ya di situ nggak apa-apa. Ya, situ aja. Ya duduk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala nabi. Allahumma sholli. 27 derajat aja. 27 derajat. 27 derajat. Yang 27 derajat. Ayo. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asyar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab. Kita bani nantiku hari Isra Mi'raj. Kita bani nantiku hari Isra Mi'raj. Alhamdulillah, mari kita sama-sama tutup pengajian pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hafiz, azan ya, udah mulai. Nanti yang lainnya setelah azan salam